Ya, kita udah di minggu ketujuh ya. Saya share untuk project mid exam waktunya 1 minggu. Terus untuk materinya hari ini topik pembahasannya tentang schedule sama title block. Yang untuk schedule ini tidak saya masukkan dalam apa namanya project mid exam ya. Jadi ini disimpan saja kalau kalian membutuhkan schedule nanti kalian kapan-kapan bisa kalian gunakan. Tapi untuk title blocknya adalah untuk bikin kop gambar yang logonya dengan menggunakan logonya UC gitu. Nanti saya ajarkan. Materinya tidak terlalu materinya tidak terlalu banyak, cukup 2 aja. Nanti kita lebih fokus ke project mid exam ya supaya kalian juga ada waktu untuk istilahnya tenaga untuk menyelesaikan tugas-tugas yang lain ya. Oke, jadi materinya ini adalah file yang bisa kalian gunakan untuk materi hari ini. Itu aja. Kemudian untuk project mid exam itu ini ya, jadi kalian bikin bangunan skematik minimal 3 lantai, dikerjakan mulai sekarang sampai dikumpulkan Selasa tanggal 6 April, terakhir jam 3, jam 15 sesuai jadwal. Spesifikasi project mid exam, konsep gambar itu kalian cari sendiri. Hari ini kalian cari sendiri, di googling aja dari brosur, dari Pinterest. Nanti saya beri contoh modelnya seperti apa. Jadi seperti inilah fungsi bangunan bebas. Jadi kalian boleh misalkan yang penting ada 3 lantai, minimal 3 lantai ya. Nanti fungsi bangunan bebas, kalian bisa rumah tinggal, office, ruko boleh, resto boleh, apa aja yang penting bangunan minimal 3 lantai. Lebar minimal 10 lantai, 10 meter, panjang minimal 10 meter. Terus minimal 3 lantai. Nah, kalau misalkan nantinya pada waktu kalian menemukan satu denah yang cocok tapi Bu ini lebarnya cuma 8 meter, boleh enggak? Saya perbolehkan tapi saya minta untuk pada waktu bikin eh, gambarnya dijadikan 10 meter. Jadi tidak apa-apa tapi jangan lupa nanti 10 meter ya, jadi 8 meter silahkan ditambahin sendiri menjadi 10 meter seperti itu. Kemudian startnya hari ini paling lambat jam 3 ya sesuai jadwal. Gambarnya harus menggunakan title block ya. A4, A3, A1 terserah kalian, yang penting adalah title block. Kemudian filenya mid exam nama kalian. Kemudian file image-nya seperti biasanya. Kemudian ini daftar perakiraan gambar sih sama dengan tugas yang barusan kalian kerjakan yaitu denah. Karena di sini kan denah 1, 2, 3 sampai 3 lantai, kemudian denah site, bangunan 4 tampak bangunan 4 view, potongan melintang memanjang, ini standar ya, call out. Call out itu 1 ruang aja. Jadi minimalnya kalian boleh lebih dari 1 ruang. Jadi minimal 1 ruang harus ada call out-nya. Perspektif eksterior, perspektif interior ya. Di render kali ini kalian boleh pakai Enscape ya. Jadi kalau kalian sudah punya plugin Enscape dan menggunakan Enscape silahkan. Yang penting di render. Kemudian wall dibuat sendiri. Ada grid, dimension, room tag, color fill, furniture. Ini sih sebenarnya ini sepertinya panjang sekali ya permintaannya. Tapi ini sebenarnya sama dengan yang tugas yang barusan kalian selesaikan ya. Seperti itu kira-kira hasil yang saya minta, gitu aja. Spesifikasi penilaiannya juga sama dengan tugas 2A. Jadi seperti itu. Jadi hari ini tugas kalian itu saya tunggu sampai jam 3 itu untuk mencari denah ya modelnya. Nanti saya share juga, saya beri contoh kira-kira yang keangkatan sebelumnya itu mereka itu memberi denah seperti apa. Yang jelas nanti saya ACC dulu karena tidak ada yang boleh sama.
Jadi satu mahasiswa harus satu satu apa namanya satu jenis bangunan. Oke, jadi seperti itu ya. Ini nanti saya share lagi di grup, jangan khawatir, ini saya share lagi di grup. Terus di Ciputra Informasi Sistem juga sudah saya masukkan di sana juga ya. Ya, jadi lebih mudah saya share di grup aja ya. Oke, uh, kita lanjut aja langsung ke materi supaya tidak terlalu lama untuk mencari denahnya nanti. Oke, uh, oke. Materi hari ini ada dua ya. Yang pertama adalah schedule. Jadi schedule di sini bukan schedule jadwal kerja ya, bukan scheduling jadwal pekerjaan atau jadwal sebuah pembangunan. Enggak, schedule di sini lebih tepatnya itu quantity ya. Jadi quantity itu bisa volume, luasan dan sebagainya ya. Jadi ini nanti kalau mau latihan silahkan file ini diambil di e-learning atau kalian bisa menggunakan file kalian sendiri. Oke, nah bagaimana caranya menggunakan schedule quantity? Oke, perhatikan ya, jadi kursor saya schedule quantity itu letaknya, ini saya matikan dulu ya. Ya, schedule quantity itu letaknya ada di project browser ya. Letaknya di bawah sini ya, ini schedule. Nah, di sini kalau kita belum buat schedule maka ini pasti kosong. Jadi kalian pilih schedule quantity, klik kanan, new schedule. Nah, di sini ada dua berbagai macam karena kita arsitektur, jadi kalian centang aja arsitektur ya. Kemudian kategorinya apa? Misalkan kali ini saya mau bikin quantity untuk doors. Jadi di sini kalian cari doors ya. Oke. Muncul seperti ini. Nah, kemudian di tabel doors. Jadi nanti ini berupa tabel ya seperti Excel. Gambarannya nanti tabel ini seperti Excel. Sebentar. Oke, jadi gambarannya tabel ini seperti Excel ya. Nah, di tabel itu apa aja yang dibutuhkan? Yang pertama pasti adalah family and type. Jadi family and type itu maksudnya adalah jenis doorsnya tipe apa. Kemudian count itu jumlahnya berapa. Setelah itu kalian bisa pilih cost. Cost itu nilainya, jadi berapa harganya per satu pintu. Kemudian width ya, panjang per satu pintu sama tingginya. Sebentar saya cari tingginya. Ini height ya. Kemudian mungkin kalian membutuhkan bahwa pintu itu ada di level mana. Jadi di sini kalian harus cari level. Level ya. Oke. Nah, ini itu akan menjadi judulnya tabel ya. Nah, ini bisa dipilih digeser. Misalkan tabel pertama, tabel kedua, kemudian jumlah, cost-nya saya taruh paling belakang, misalkan seperti ini. Ya. Kemudian searching ini grand total. Nah, ini diganti family and type. Oke, setelah itu kalian oke. Begitu kalian oke, kalian akan mempunyai sebuah tabel yang berisi jumlah dari pintu. Nah, di sini grand totalnya ada 8 ya. Terus pintunya ini ukurannya sekian kali sekian dan ini adalah harganya, adalah cost-nya berapa. Nah, ini tanya, Bu, ini cost-nya dari mana? Nah, ini masih kira-kira. Jadi kita bisa mengubah misalkan ini satu pintu berapa ini? Harganya 1.500.000. Oh, pintu ini misalnya harganya 2.500.000 per pintu misalkan ya. Enter. Oke, nanti dia otomatis akan berubah semuanya. Pintu yang tipe ini yang harganya kita ubah tadi akan berubah. Misalnya ini ada pintu 50.000, nggak mungkin pintunya harusnya 1 juta, 1.250.000 misalkan ya. Enter. Oke, nanti akan ikut berubah.
Nah, kalau kalian mau pingin total cost ya, jadi kita kan mau ini pintu ini sebenarnya habis berapa sih di rumah ini, ada total cost. Nah, eh ini kalian harus kembalikan dulu yang namanya properties ya. Jadi propertiesnya kita ke view, kemudian klik propertiesnya kita nyalakan lagi ya. Ya. Kemudian, nah bagi properties ini otomatis adalah properties schedule. Jadi di sini kalian kalau mau edit schedule-nya tinggal edit ya, formatting, format ya, cost. Nah, di sini no calculation. Nah, silahkan dipilih calculate total. Jadi total kalkulasinya berapa? Nanti otomatis akan tertera bahwa pintu kalian itu habisnya adalah 12.600.000 misalkan seperti itu. Nah, korelasinya atau hubungannya dengan desain bagaimana? Jadi seperti ini ya. Kalian lihat ini kan totalnya 8 pintunya. Kalau saya kembali ke gambar denah, kemudian saya mau nambah satu pintu atau nambah di sini saya tambahin pintunya. Satu, satu pintu. Di lantai 2 kan tidak ada pintu. Saya tambahin pintunya. Satu, dua. Berarti ada 3 pintu. Ada tambahan 3 pintu. Jadi kalau kalian ke door schedule, secara otomatis pintu yang tadi kalian tambah itu akan masuk dalam schedule. Jadi nilainya akan ikut berubah. Grand totalnya akan ikut berubah. Begitu juga kalau misalnya kita akan mengurangi jumlah pintu, maka secara otomatis door schedule jumlah dari pintu akan berubah. Jadi ini namanya building information modeling. Jadi ini adalah satu kesatuan di mana kalau kita merubah satu gambar, maka gambar yang lain secara otomatis terupdate, data yang lain juga otomatis terupdate. Nah, dan door schedule ini sebenarnya bisa juga kita ekspor dan bisa menjadi Excel ya. Dan kalau misalkan ada orang RAP yang akan ngitung, mereka lebih enak karena tidak ada lagi kesalahan, misalnya arsiteknya mengubah desain ya, karena arsiteknya merubah desain, kemudian bagian anggaran biaya tidak kehilangan informasi, karena biasanya mereka akan miss informasi karena ada perubahan satu pintu atau 2 pintu seperti itu. Jadi ini untuk pintu ya. Oke, kita coba lagi pintu ya. Oke, kita coba lagi kalau kalau kita bikin schedule dinding ya. Kalau Windows sih sama ya isinya, labelnya, tabelnya. Tapi kita coba sekarang untuk bikin uh, dinding. Nah, untuk walls atau dinding sama ya. Yang pertama yang harus kalian pilih adalah family type. Jadi jenis atau tipe dindingnya apa. Kemudian apalagi width, data width, jadi data tebal dinding. Kemudian data panjang dinding, jadi panjangnya berapa dindingnya itu. Kemudian data apalagi unconnect height. Jadi ini adalah panjang kali length kali height, ini nanti jadi area. Kali width kali length kali height nanti dia jadi volume. Jadi kita juga bisa langsung masukkan kalau ingin tahu volumenya berapa, areanya berapa. Jadi kita tahu kalau misalkan kalian menghitung kebutuhan dari cat ya, kebutuhan dari cat itu kan kita harus menghitung per meter persegi total dari luasan dinding. Jadi di sini kita nggak perlu ngitung per satu dinding dihitung, enggak, nanti akan otomatis akan keluar luasan dari dindingnya dan volumenya. Jadi kalau misalkan ada beberapa RAP yang membutuhkan volume dinding, ini secara otomatis akan keluar. Jadi menghitungnya lebih gampang. Kemudian mungkin bisa masukkan cost juga ya.
costnya taruh paling bawah. Setelah itu sorting, grouping, family and type, formatting. Nah, formatnya costnya, calculate, areanya juga calculate. Jadi kita harus tahu total area dari dinding, volume, calculate. Setelah itu oke. Nah, di sini kalian lihat ya. Jadi kalian lihat ini adalah dinding yang digunakan, kemudian tingginya berapa, volumenya berapa, areanya berapa, ini harga kira-kira. Misalkan ya, ini kan kira-kira yang bisa kita ubah di sini. Jadi ini areanya. Areanya dinding ini, areanya ini. Jadi kalau kita nanti mengubah ruangan, misalkan ini di panjangnya dikurangi misalkan 3000, secara otomatis nanti di wall schedule akan berubah. Begitu. Jadi ini tentang schedule quantity. Jadi masih banyak ya, misalkan roofnya, atapnya bisa, lantai, kemudian ruang, sebentar. Oke Bu, iya oke. Ya, oke, Selin sama Vincent saya absen sebentar ya, biar saya tidak lupa. Oke, bentar. Oke, Selin, Kevin. Adeline ada nggak? Nadia? Oke, nanti saya tunggu. Oke, saya lanjut lagi. Ya, jadi begitu. Sekarang mungkin kalian belum bisa membayangkan, tapi ini bisa kalian jadikan dasar untuk kalau sewaktu-waktu kalian membutuhkan apa namanya, luasan, jumlah pintu dan jendela desain kalian, jadi bisa cepat ya. Ini disimpan aja, nanti saya berikan kalian dalam bentuk record dari kuliah hari ini ya. Nah, selanjutnya kita akan ke title block ya. Di title block ini title block ya. Oke, title block ini oh ini Adeline. Oke, Adeline udah masuk. Oke, Adeline ada ya. Saya absen ya. Sebentar. Betul nggak ya tadi Adeline? Adeline? Adeline. Nadia? Iya, iya, Bu. Tak absen ya. Iya, iya, Panggilan thank you, aja. Bu. Ya, oke. Biar saya bisa langsung proses. Yes, selesai. Finish. Oke. Oke. Saya lanjut lagi. Mana tadi? Oke, ini. Oh, maaf. Ya, sudah. Oke, jadi schedule-nya nanti kalian simpen, kalian pelajari lagi, dan kalau dibutuhkan silahkan digunakan. Nah, sekarang kita ke title block ya. Jadi kop gambar di sini adalah namanya title block. Itu kalian harus masuk new, ya, new. Kemudian title block. Oke, dan perhatikan karena title block kalian itu harus ada tulisan metrik. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya bukan metrik, maka kalian harus cari misalkan family templates. Di family template itu ada English sama ada English E. Ini bukan English 1 tapi English E, maksudnya adalah imperial. Jadi kalian pilih yang pertama, yang metrik. Kemudian masuk title block. Nah, kemudian kalian pilih kertas apa, A berapa. Di sini standar ya A0 A4 sampai A0. Tapi kalau kalian membutuhkan ukuran spesial, misalkan membutuhkan kertas yang berukuran misalkan 50 kali 500 mili, 50 cm kali
100 cm atau kali 1 meter kan. Itu kan kertas yang bukan kategori dari standar. Nah, itu kalian bisa memilih new size metric. Ini bisa dibikin sendiri ukurannya mau berapa. Nah, kalau yang sekarang untuk latihan kita coba buat A3 misalkan ya, A3 atau A2. Saya pilih A3, open. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jadi yang garis-garis ini adalah garis kertas. Jadi kalau Jadi kalau kalian bikin kop gambar harus di dalamnya. Harus bikin garis yang di dalam dari garis yang terluar. Ya. Caranya kalian perhatikan di sini ya, ini ada create, ada insert, view dan sebagainya. Kalian pilih create ya. Create line ya. Nah, akan muncul seperti ini ya, kalian sudah terbiasa menggunakan tools-tools seperti ini. Kemudian di sini saya pilih rectangle, kemudian offset. Karena kan ini harus ada jarak ya. Jadi saya ingin jaraknya adalah 1 cm atau 10 mili. Karena posisinya di dalam kotak, maka min 10. Min 10. Kemudian klik otomatis kalau kalian geser cross, kalian klik di sini ya. Itu rectangle-nya itu akan ada di posisi dalam dengan jarak min 10. Begitu. Untuk yang lainnya sih bisa kalian pilih copy, misalkan seperti ini, jaraknya misalkan 5 cm. Seperti itu kalau mau yang di bawah. Kalau mau yang di deretan samping seperti ini ya, tinggal di copy aja, misalkan seperti ini ya, 7 cm misalkan, atau ya yang cukup 5 cm aja atau 50 mili. Nah, begitu ya. Jadi kalian klik satu persatu ya. Di copy satu persatu, nanti modelnya seperti apa itu saya bebaskan, kalian mau buat modelnya sebentar. Oke. Jadi begitu, cuman supaya tidak terlalu lama hanya menungguin saya membuat gambar ini, saya sebenarnya sudah menyiapkan ya. Jadi saya sudah siapkan ya ini. Nah, ini adalah A3, ini adalah A0. Kemudian setelah garis-garis ini sudah kalian bikin ya. Kemudian kalau ada pertanyaan, Bu, saya nggak mau seperti itu, bikin model sendiri boleh. Atau mungkin kalian punya, atau di mata kuliah lain punya standar kop gambar yang modelnya berbeda juga silahkan. Oke. Kemudian setelah garis-garis dari kop ini dibuat, maka yang pertama nanti saya ajarkan adalah bagaimana kita memasukkan logonya. Jadi kita ya, perhatikan insert, image, kemudian cari di mana gitu, maksudnya kalian letakkan logo dari UC. Oke, di sini misalkan saya ambil yang ini ya, misalkan ya, open, klik. Nah, kalau terlalu besar tinggal dipilih logonya, kalian tarik, kemudian dibuat pas. Di sini misalkan. Nah, nanti akan masuk logo UC atau logo dari kalian nanti bikin konsultan sendiri, jadi nanti akan masuk logonya. Oke. Kemudian kalau sudah selesai ya, logonya udah selesai, nah kita akan bikin
create. Di sini ada dua jenis antara teks sama label. Ya, kalau teks ini nanti tulisannya tidak bisa kita rubah. Jadi teks ini adalah tulisan yang kita tidak bisa rubah-rubah di file project lain, tapi kalau label ini nanti kita bisa rubah-rubah gitu. Misalkan kalau yang bisa selalu berubah adalah tanggal, kemudian judul gambar atau judul gambarnya selalu berubah setiap kop gambar kan. Nah, untuk teks kalian tinggal pilih. Nah, kemudian di sini jenis tagnya tinggal dipilih juga kalian mau jenis yang mana ya. Misalkan 3 gini. Klik misalkan Prodi Ina. Nah, taruh aja ya. Double klik. Oke, enter. Autodesk Revit Project misalkan ya. Nah, rata pinggir, rata tengah. Nanti tinggal dipilih. Misalkan seperti itu. Sebentar. Kemudian ini juga kalau dianggap kurang besar tinggal dipilih, kemudian properties, kemudian tinggal diganti hurufnya yang tingginya berapa. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian di bawahnya misalkan nama mahasiswa, jadi nama kalian masukkan. Ini boleh ditambahin lagi seperti ini ya. Kemudian create text. Namanya misalkan nama kalian ya. Lorencia Jusi misalkan. Nomornya 2021 saya nggak tahu ya, saya aur aja misalkan name-nya berapa. Kemudian letakkan, rapikan ya. Silahkan misalkan seperti ini. Kemudian copy, tambahin misalkan di sini. Ya. Nah, mungkin beri nama juga untuk pengajarnya misalkan. Nah, ini kasih judul di sini misalkan. Ya. Misalkan ya. Oke. Iya. Biar sama. Ya, begitu itu. Nah, ini adalah yang tidak dirubah sama sekali dan nanti setiap kalian masukkan kop gambar ini nanti ini akan selalu ada. Nah, berikutnya yang di bawah ini kombinasi antara apa namanya? Teks dan label. Misalkan di sini adalah label judul gambar ya. Nah, oke, di sini saya tambahin lagi ini biasanya kayak saya nggak hafal ya. Nah, di sini ya. Jadi di sini adalah project number, date, draw by. Oke. Ya, saya kembali lagi. Create. Pilih project number. Jadi nomor proyek. Kemudian ini bisa di-copy. Bisa copy lagi. Ini saya copy lagi ya di bawah. Kemudian langsung aja tanggal ya. Nanti boleh pakai bahasa Indonesia. Kemudian di sini
draw, maaf, by gambar siapa, terus di sini dicek siapa, by, oke, kemudian selanjutnya kita akan masukkan labelnya. Oke, sambil lihat contohnya ya. Nah, di sini ada client name. Kalau seandainya ini adalah tugas, jadi client name-nya enggak usah. Jadi ada project name, ada sheet name. Sheet name itu nanti kalau ini kita ganti, maka sheet yang ada di project browser akan ikut berubah. Kemudian kita ambil project name, sheet name. Pilih label, ya. Oke, klik. Akan muncul edit label. Kemudian kalian tinggal cari project name. Ya. Oke. Masukkan dulu ini. Masuk dalam parameter, apply, oke. Nah, ini akan masuk. Tinggal masuk properties, tinggal diganti project name-nya mau tinggi teksnya berapa. Kemudian ya, horizontal align, center misalkan, vertikalnya middle dan sebagainya. Jadi nanti ini rata tengah. Kemudian di bawahnya kita masukkan sheet name. Create label, ya. Klik cari sheet name, masukkan ke dalam parameter name, apply, oke. Kemudian escape dulu, pilih lagi, geser dulu letakannya, properties, di sini ganti tinggi dari teks, kemudian horizontal align-nya diganti center. Kemudian letakkan lagi di tengah. Lanjut di sini project number. Create label. Oke, atau bisa langsung di sini pilih rata tengah, rata kiri. Di sini saya pilih rata kanan. Saya pilih klik. Kita cari project number. Klik, apply, oke. Nah, setelah itu tinggal digeser. Ya. Seperti ini. Lanjutkan tanggalnya, create label. Kita letakkan di sini, klik project date, oke. Play, oke. Ya. Kemudian digambar oleh siapa? Label, letakkan, draw by, pilih, apply, ya, oke. Tinggal digeser lagi, ya. Kemudian lanjutkan label, check by, cek, ya, ini ada cek, masukkan, play, oke. Ya. Selanjutnya di sini ada scale, ya, dan sheet number. Create label, rata tengah, kita taruh di sini. Cari sheet number, pilih, apply, oke. Ya, jadi otomatis A110. Nah, ini saya ganti yang nomor 5. Tingginya 5. Baru kemudian di sini ada scale, ya, ada skala. Ini saya copy dari atas.
Kemudian double klik kiri, kita select, ganti scale. Oh, maaf. Ya. Kemudian di sini letakkan label. Oke. Ini rata kanan. Klik skala. Jadi cari scale. Nah, ini scale, masukkan, apply, oke. Nah, ini seperti ini. Pertama sih memang seperti ini, nanti otomatis akan berubah dengan sini. Nah, kalau kalian ingin masukkan juga date stamp-nya, jadi kita tahu bahwa kita mau ngeprint jam berapa, hari apa, sampai detiknya, itu kalian masuk ke create, label, di sini ya. Nah, ini ada date time stamp ya, play oke. Nah, ini saya geser, saya letakkan di sini dan kalian lihat bahwa sekarang tanggal bulan 3 tanggal 30 tahunnya sekian, jam 1.17 menit sampai detiknya akan terdeteksi di sini. Nah, kalau sudah selesai dan kalian merasa sudah oke, ini bisa kalian save ya. Save-nya bagaimana? Save-nya biasa aja sih save ya. Tapi save-nya masuk ke family. Jadi save-nya masuk family. Kemudian ditulislah di sini misalnya cop A2 Revit project. Oke. Save. Nah, kalian udah punya title block atau kop gambar sendiri di sini. Jadi kalau misalkan mau dipasang di sini ya, misalkan mau dipasang di sini, ini kalian bisa di sini kalian bisa sheet, klik kanan, new sheet ya. Biasanya pada waktu load itu kita ke title block yang ada di folder sistem yang punya Autodesk sendiri, maka kalian masuk ke data ya, data. Jadi kalian cari di mana kalian menyimpan file yang tadi. Jadi di sini kebetulan saya simpan di ini ya, ini kan. Setelah itu open, nanti akan masuk kop gambar yang kalian bikin. Setelah itu oke. Nah, jadi tinggal untuk yang lainnya sih sama, kalian tinggal masukkan misalnya door schedule-nya. Jadi door schedule-nya saya masukkan seperti ini. Ya, jadi misalnya ini door schedule untuk pintu dan jendela, kemudian dikombinasi dengan denah. Oke. Iya, seperti itu. Dan di sini kan 101 sesuai dengan sheet-nya ya, 101. Unnamed, jadi unnamed ini diganti misalnya denah lantai lantai 1 misalkan ya, di sini. Oke, seperti ini. Nah, denah maka di sini akan ikut berubah jadi denah. Project name ya tinggal langsung diklik seperti ini. Tugas misalkan tugas 3 misalkan. Nah, kemudian project number tinggal ditulis misalkan di sini project number-nya 001. Issue date tanggal ya, di sini tanggal 30 Maret 2021. Digambar oleh misalkan Desi, dicek oleh misalkan Sawati. Gitu. Nah, ini tetap, jadi kalian kalau sudah punya ini bisa digunakan di project mid exam kalian atau di project-project kalian yang lain. Oke. Logo UC dan namanya ada kalian boleh menggunakan cara begini ya. Saya perbolehkan supaya tidak menghabiskan waktu hanya untuk bikin garis-garis ini. Jadi kalian boleh open family ya, open family. Do not save.
Oke, open ya. Jadi kalau open kemudian uh, metrik title block ya, cari title block. Kemudian kalau misalkan kalian mau bikin satu gitu kan, open. Nah, kalian saya perbolehkan untuk delete, 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 delete. Kemudian silahkan insert logonya UC ya. Karena kan ini mudah ya, tinggal kalau untuk mempelajarinya, kalau kalian ingin mempelajarinya, tinggal dipilih ya, tinggal dipilih properties, kemudian di sini ada edit label. Nah, pada edit label ini nanti akan ketahuan bahwa label itu apa. Nanti seandainya kalian ingin betul-betul membuat dari nol, itu bisa ingin tahu ini kategorinya apa sih, itu tinggal dipilih properties, ini ya, draw, edit. Nah, ini kategorinya kalian cari di sini, nanti akan ada warna biru yang menunjukkan kalau ini kategori adalah draw by. Oke, nggak apa-apa. Karena biar saya ingin kalian justru fokusnya di gambarnya itu supaya maksimal, bukan di copy-nya ya. Copy-nya bisa berbagai cara nantinya. Seperti cara yang tadi tetap akan saya share di tutorial, atau cara yang ini open, tapi jangan lupa di save as ya, jangan save ya, karena ini kan datanya Autodesk ya. Jadi silahkan save ke folder kalian, jadi kalian punya copy gambar sendiri dengan logo yang lain. Oke? Oke, jadi materinya sampai di sini dulu, tidak terlalu banyak karena saya mau kalian setelah ini hanya fokus untuk mencari denah yang akan dijadikan project mid exam. Oke, saya kasih contoh ya yang dari uh, kakak, kok bukan kakak kelas kan, adik kelas kalian yang kemarin ikut Revit arsitektur. Saya beri contohnya seperti apa sih kemarin mereka bikinnya. Oke. Nah, ini adalah contoh ya. Kemarin mereka saya minta untuk mencari denah apa aja. Kemudian tidak harus ada bangunannya seperti ini. Yang penting ada denahnya. Untuk fasadnya itu kalian fokus bisa bikin sendiri, atau kalau mau contoh nggak tidak terlalu mau memikirkan bentuk dari fasadnya ya, kalian bisa mencari seperti ini. Jadi yang tugas kalian hari ini ya, hari ini kalian cari di mana aja ya, di googling, di Pinterest, di brosur-brosur, kalian cari 3 lantai. 3 lantai, tidak boleh sama gitu. Ukurannya, lebarnya ini minimal 10 meter, panjangnya minimal 10 meter. Nah, di sini kalau seandainya kalian menemukan ternyata ini 8 meter gitu ya, misalkan ini saya cuma menemukan 8 meter, nggak apa-apa, nanti di projectnya ini 8 meter itu kalian tambahin panjangnya, lebarnya. Misalkan kamarnya ditambahin 1 meter, ruangan tamunya ditambahin 1 meter. Begitu. Nanti langsung di grup ya. Jadi pada waktu asistensi langsung masuk di grup WA. Nanti supaya tahu kalau ada yang sama itu nanti, atau paling tidak ada yang tahu, oh ini sudah diambil sama siapa, misalnya Jusi udah ambil ini, jadi Rofik ambil yang beda, seperti itu. Kira-kira seperti ini, itu aja dulu, jadi tidak terlalu panjang. Ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Bu, artinya ini langsung kirim ke grup aja ya? Iya betul, kirim ke grup biar yang lain bisa tahu, oh ini sudah diambil siapa gitu, jadi nggak ambil ini gitu ya, nggak ambil dana itu. Ruko boleh, rumah boleh, kantor boleh, apa aja terserah. Pokoknya 3 lantai minimal, 4 lantai boleh. Oke, gitu. Ada lagi pertanyaannya? Untuk oh ya, untuk apa namanya, kop gambar, saya izinkan untuk menggunakan cara agak curang. Agak curang itu gimana ya? Jadi gini, eh karena kop gambarnya itu adalah harus menggunakan
Oh ya, untuk saya tunggu sampai jam, kita sampai jam berapa ya? Eh, jam 3 ya. Setelah jam 3 soalnya saya ada perlu, jadi tidak apa namanya, tidak membuka WA nanti. Oke, jadi untuk ini saya tunggu sampai jam 3, 1,5 jam cukup ya. Uh, Kalian jangan khawatir, Bu, nanti gimana, Bu? Ternyata saya mengembangkan desain. Boleh, jadi Dena itu tidak harus persis ya. Itu adalah kira-kira seperti, kira-kira saya menggambar statnya seperti ini. Untuk fasad dan lain-lain saya tidak terlalu melihat fasad yang kalian kirim ke saya untuk Dena, contohnya fasadnya itu adalah kalian sendiri yang menentukan. Dari situ nanti akan keluar nilainya beda-beda dengan satu dengan yang lain ya. Yang penting denahnya dulu. 8 kali 8 boleh Bu, boleh, tapi pada waktu digambar itu harus jadi 10 kali 10 sesuai dengan spesifikasi minimalnya ya. Saya akhiri dulu sampai di sini ya. Silahkan langsung nanti googling kemudian kirim di grup. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu 2 minggu lagi. Kita langsung masuk ke high rise building. Kita akan belajar bikin kontur bukit-bukit nanti ya. Oke, nanti udah berbeda nanti. Terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Senang bertemu kalian. Saya tutup ya Zoom-nya ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bu. Ya.